Halo guys, balik lagi sama gue dari Chip Review Ade. Dan hari ini gue udah kedatangan satu barang, yaitu mikrofon. Yaitu adalah mikrofon dari Soundtek ya. Kalau biasa kalian lihat nih, Soundtek. Ini adalah mikrofon Soundtek V2. Nah, hari ini gue bakal unboxing plus review mic ini ya. Kira-kira gimana kualitasnya? Yuk mari kita nonton dulu unboxingnya. Oke guys, nah kita langsung aja unboxing si mikrofon Soundtek 2.0 ini ya. Nah, bisa kalian lihat di sini di dusnya ini, dia depannya itu cuma polos banget, Soundtek kayak elegan gitu. Dia sangat ya simpel, tapi kayak gimana ya, ya simple dan keren aja gitu. Dan di sampingnya di sini ada gambar mikrofonnya. Saya kalian lihat di sini kira-kira bentuk mikrofonnya. Dan di samping sini bisa kalian lihat ada websitenya, www.soundtek.id. Lalu yang terakhir di belakangnya ya, di belakangnya di sini kalian bisa lihat spesifikasi dari si mikrofon Soundtek 2.0 ini. Nah, untuk spesifikasinya kalian bisa langsung baca ya di sini. Ini kalian bisa pause kalau kalian mau baca ya. Nah, terus kita langsung aja unboxing. Jadi untuk bukanya dia dari samping ya, walaupun ini tulisannya ke vertikal begini, tapi bukanya horizontal begini. Langsung kita buka. Nah, dalamnya langsung begini, polos juga, putih, ada logo di Soundtek. Dibuka lagi. Nah, dia langsung kelihatan nih isi di dalam boxnya. Ini ada user manualnya yang bakal dibaca juga. Sini ada, saya juga ngambil. Nah, ini ada standnya, stand buat mikrofon si Soundtek 2.0 ini. Dan yang terakhir di sini ada mikrofonnya itu sendiri ya. Ini mikrofonnya ternyata cukup gede juga ya dibandingkan sama teman gue nih begini. Kan bisa lihat mikrofonnya. Nah, jadi sini ada mikrofonnya. Dan dalam boxnya ada apa lagi ya? Oh ya, sama kabelnya pasti ya, kalau nggak bisa nyambung. Nah, itu aja sih isi box si Soundtek ini. Nah, kita langsung aja ya bahas gimana sih desain dan build quality si Soundtek 2.0 ini. Nah, bisa kalian lihat si Soundtek 2.0 ini nih, menurut gue sih desainnya elegan gitu ya, dengan hitam polos di sininya semuanya, dan aksen biru di atasnya yang rada unik sih. Ini biru, kenapa biru ya, terus kayak kurang nyambung gitu, tapi ya udahlah, karena mungkin nanti lampu-lampunya juga ada yang biru, jadi lumayan cocok. Nah, terus di sini untuk bahannya semua besi ya, kerasa kokoh banget semua. Di sini grill-grillnya juga besi. Jadi menurut gue ini build quality-nya udah oke banget, berasa banget kokohnya dan kuatnya. Dan untuk standnya kayak jelek gitu ini, dia kayak plastik doang tuh, kayak ringkih banget ini. Kalau ditaruh di sini mungkin langsung cobain aja kali ya, cobain masang di mikrofonnya nih. Itu bisa goyang-goyang nih, kayak wiggle gitu kan. Oh kan, goyang meja sedikit langsung goyang-goyang. Tapi di standnya ini udah cukup lah, maksudnya udah bisa melakukan tugasnya dengan baik, hanya untuk menaruh mikrofonnya di meja. Dan terakhir di sini ada kabelnya, kabelnya udah Type C dan bentuknya udah L. Tuh kalian bisa lihat udah L, jadi dia menyesuaikan angle di sini. Karena di sini kan dia ada sempit begini. Nah, jadi dia bisa tetap diayun-ayun loh, biarpun ada kabel USB-nya. Nah, itu periferalnya, dan kita langsung aja bahas ke detail si mikrofonnya. Untuk detailnya, jadi di sini bisa kalian lihat, di sini ada tombol untuk nyalain noise reduction ya. Ini kayak noise cancellation gitu. Di sini tombolnya, nanti gue jelasin lagi fiturnya. Di sini ada untuk ngatur volumenya, jadi kalian bisa ngatur volume di sini. Di sini ada LED-nya, nanti nyala-nyala kalau kalian misalnya itu. Nanti gue tunjukin kalau udah nyala. Ini gue baru buka, belum gue colok. Dan di belakangnya di sini ada untuk ganti mode ya. Ini ada buat ganti mode ke cardioid dan ke omnidirectional, dan nanti gue bakal tes juga dan gue jelasin juga gimana cardioid dan omnidirectionalnya. Dan di bawahnya di sini kita bisa lihat dia dapat ini juga, female screw in, jadi kalian bisa pasang juga ke ke scissor arm, jadi lebih mudah juga buat dipakai di scissor arm. Udah ada jack buat monitoring, jadi kalian bisa dengerin monitoring mikrofon ini menggunakan headphone kalian. Dan sini tentu ada ada colokan USB Type C-nya di 5V. Menurut gua oke sih Type C, jadi gampang kalau misalnya kabelnya ada kenapa-napa, gantinya juga gampang karena udah Type C. Nah, sekarang gua bakal coba langsung pasang aja nih mikrofonnya di setup gua, dan gua langsung bakal coba gimana suara si mikrofon Soundtek 2.0 ini. Nah guys, jadi mikrofon Soundtek 2.0 ini udah gue pasang di boom arc gini, jadi setupnya begini, madep ke gua.
Dan kira-kira suaranya begini, yang kalian dengar ini adalah suara dari si Soundtech 2.0. Kalian bisa nilai sendiri gimana tadi dari sebelumnya gue pakai mic kamera. Dan sekarang gue bakal jelasin fitur-fitur yang ada di Soundtech 2.0 ini. Pertama yang paling deket itu adalah noise reduction. Jadi ini tuh buat neken noise yang suara-suara bising kayak kipas nih. Di sini sebelah gue ada komputer, suaranya nggak tahu kedengeran di mic atau enggak. Sekarang gue bakal nyalain noise reductionnya. Tes 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 tes. Nah ini gue udah nyalain ya, tes 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 tes. Gimana menurut kalian, ada perbedaan apa enggak? Tapi pas sebelumnya gue udah coba cek sih, langsung kayak suaranya senyap gitu, hilang. Dan menurut gue ini fitur yang oke banget di mikrofon yang harganya cukup terjangkau ini. Ini gue langsung matiin lagi. Nah, jadi udah mode normal lagi. Dan yang kedua dia tuh punya echo. Jadi echo, dia ada reverb di dalam mic-nya ini ya, reverb. Jadi kalian ya sebenarnya guna-guna enggak, tergantung kalian gimana pakainya. Tapi gue langsung coba aja. Jadi cara kepakainya kalian tekan tombol volumenya sekali dan kalian langsung putar aja volumenya buat ngatur si reverb nih. Gue bakal coba sekarang. Nah, ini gue udah pakai reverb. Ini masih ada reverbnya ya. Dan ini gue matiin lagi reverbnya. Nah, ini sekarang suara gue tanpa reverb. Ternyata tadi pas nyala itu langsung reverbnya nyala. Entah kenapa kalau kalian matiin dan kalian nyalain itu reverbnya nyala lagi. Gue baru sadar juga barusan. Dan ini suara yang bener tanpa reverb. Kalian bisa denger, maaf ya tadi ada kesalahan, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian juga bisa denger. Dan ini pakai noise reduction. Nah, ini pakai noise reduction. Sekarang kalian bisa dengar suaranya bagaimana. Nilai sendiri aja dan gue matiin lagi. Dan yang terakhir gue mau jelasin pola cardio width sama omnidirectional. Jadi yang sekarang gue pakai adalah pola cardio width. Jadi mikrofon ini cuma nangkep dari depan. Dari depan tuh paling gede dan kesini mulai mengecil, dan di belakang harusnya tuh udah nggak ada ya. Gue langsung coba aja nih, gue puter. Tes 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 tes. Jadi kalian bisa dengar suara gue kecil banget sekarang. Dan ini gue balikin lagi ke depan. Nah ini sekarang suara gue udah balik lagi ke depan. Dan gue bakal coba ganti ke omnidirectional. Cara gantinya itu dia pakai diputar sini belakangnya ini, bisa kalian putar, tinggal putar. Nah harusnya dia suaranya kualitasnya menurun, kayak gainnya itu mengecil. Tapi sekarang kalian kalau diputar-putar tuh kalian udah bisa nangkep ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah gimana suaranya, udah rata belum ya? Harusnya udah rata ya, karena gue nggak pakai monitoring juga. Tapi gue udah coba sebelumnya sih, ini bekerja dengan baik. Dan gue balikin lagi. Nah ini balik lagi ke mode omnidirectional. Dan harusnya sih ini dia tuh nangkapnya cuma dari sekeliling, dan dari atasnya ini dia nggak nangkap. Kalau kalian coba nih, tes 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 tes. Nah dia nih masih omnidirectional, tapi bakal suara lebih kecil daripada dari depan. Nah jadi kalian bisa nilai sendiri gimana suaranya. Menurut gua di mikrofon harga 500 ribuan ini sih suaranya udah jernih ya. Udah menurut gua ini yang terbaik sih di harga 500 ribuan. Tapi gua belum sempat coba ini sih, Soundtech sebelumnya. Kan sebelumnya tuh sempat naik juga tuh Soundtech dari produk sebelumnya. Nah ini harusnya kelanjutan dari produk tersebut. Dan menurut gue sih, gue lihat di review-review tuh Soundtech emang ngasih harga yang bagus dan performanya juga oke banget. Dan menurut gue nih suaranya juga udah jernih banget. Jadi kalian kalau misalnya mau recording, voice over itu udah bisa banget pakai mikrofon ini. Apalagi ingat lagi dengan harganya yang terjangkau, yaitu di 499.000. Ya nggak bisa dibilang murah banget, tapi kualitasnya tuh dengan harga 500.000 itu menurut gue udah cukup oke banget. Dan ya udah layak banget buat dibeli. Apalagi dengan desainnya yang lebih bagus begini ya, menurut gue sih lebih profesional. Tapi dengan yang aneh tuh cuma aksen birunya aja. Lampu-lampunya di sini juga enak, udah ada indikator udah ada indikator volumenya, jadi gainnya. Jadi kalian bisa tahu kalau kalian ngomongnya tuh kegedean apa enggak di sini nih. Bisa kalian lihat nih. Nah, tuh bisa kalian lihat ya. Tes 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 tes. Nah, tuh bisa kalian lihat tuh kalau kalian suaranya gede. Kalau suaranya gede tuh kalian bisa tahu. Jadi kalau kegedean tinggal dikecilin. Terus di sini juga volumenya udah ada pengaturannya, jadi enak banget. Lebih simpel dan oke banget sih. Di harga 500 ribu gue nggak kecewa sama sekali sama mikrofon ini. Nanti linknya kalau kalian mau beli, kalian bisa lihat aja di komen, gue bakal cantumin. Dan ya begitulah, ini yang kalian dengar dari tadi itu suaranya pakai Soundtech 2.0 tanpa edit sama sekali. Recordnya pakai Audacity ya, yang paling gampang aja karena gue nggak ada aplikasi recording lain. Jadi gue cuma pakai Audacity dan begini hasilnya.
Dan kalau kalian mau beli ya nanti cek di deskripsi. Paling segitu aja dulu video gua. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.